pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu, dan Engkau berkenan di atasnya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami tahu Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang telah memilih setiap kami, agar kami boleh hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa, bagi sesama, juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Sikirala barawa sikirala marata karala lama-lama. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sampai bumi penuh kemuliaan. Tuhan, inilah hidup kami. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala kami terang Tuhan, jadikan kami terang-Mu di dalam kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia
kita di hadapan Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus meninggikan Kau di tempat ini. Kami mau katakan, amin, benar Tuhan. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Bapak Ibu, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita mau memberikan hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, inilah doa kami. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan. Yes, benar Tuhan. Genapi
Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan kota Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami pagi hari ini Bapa. Kami percaya Engkau yang ada di tempat ini Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Mari umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Kita dipilih.
Haleluya. Mari Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk. Dan kita akan mendengarkan vokal grup dari Amba Jaji. Kepanjangannya Ambon, Batam, Jawa, Cina. Kita mau memuliakan Tuhan karena A-nya di depan, jadi ini lagu Ambon duluan yang kita bawakan. Dalam arti kita tidak membedakan suku mana, tapi kita semua adalah bersaudara dalam Tuhan. Ya. Inilah kesaksian dari Amba Jaji. Biar mau memberkati kita semua. Biar api terus menyala, semuanya ikatkan hati. Biar akan ku cahaya serta
Haleluya. Saya percaya bukan hanya Amba Jaji saja yang mau menjadi berkat. Kita semua juga mau menjadi berkat bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan pertama. Menyembahmu bahkan bersorak-sorak bagi Tuhan. Bapa, terima kasihlah Tuhan, inilah pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan umatmu sudah mempersembahkan kesaksian kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh berkenan kepadamu Tuhan. Sebentar kami memberi yang terbaik ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami umatmu di tempat ini Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, usaha kami Kau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Segala
katakan, ya Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Nama-Mu ya Tuhan. Tuhan kami, dimuliakan atas dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas dimuliakan atas. Mari kita muliakan Tuhan, sembah Tuhan, haleluya. Mulialah nama Yesus, nama di atas segala nama. Seluruh bangsa menyembah Tuhan, seluruh bangsa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yesus, glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini Kau disembah. Di tempat ini Yesus ditinggikan. Yesus Tuhan kami. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan, Tuhan kami. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ya benar Tuhan. Dimuliakan di atas seluruh bumi. Dimuliakan di atas seluruh bangsa kami. Sama-sama katakan, ya Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami. Nama-Mu, Tuhan kami. Dimuliakan, diagungkan atas seluruh bumi. Sama-sama katakan, ya Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami. Mulialah nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama Yesus. Nama di atas segala nama. Ya Tuhan kami. Oh haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami bangga dan bersyukur. Kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang patut dimuliakan di atas seluruh bangsa. Bangsa Indonesia, kota kami memuliakan Tuhan. Kami tahu Tuhan,
Ketika Tuhan dimuliakan, Tuhan hadir atas kami. Dan Tuhan siap memberkati setiap kami. Setiap kami yang percaya, nama-Mu dipermuliakan, maka kami akan menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus Allah kami. Lawat dan jamah hati kami. Jadikan kami hati yang baik, bagaikan tanah yang subur. Tanah yang siap menerima benih firman Tuhan. Biarlah tanah itu akan menghasilkan buah. Dan buah itu akan menghasilkan kematangan dalam hidup kami. Dan menjadi berkat. Roh Kudus bajak hati kami. Dan urapi hamba-Mu dengan pengurapan-Mu ya Bapa. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu disucikan, dikuduskan, dilayakkan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa di sorga kami berdoa. Dan kami minta bentengi kami dengan malaikat Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh jahat, roh setan. Segala kuasa penyakit yang coba mau mengganggu kami. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus, Tuhan kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu dahsyat luar biasa. Dan menyertai kami dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, buat anak-anak Tuhan Yesus, yang sebagian ada di bawah juga dan di atas ini Bapa. Tuhan memberkati anak-anak ini. Jadilah mereka anak yang cerdas, pintar dan takut Tuhan. Sehat kuat dalam Kristus. Anak yang menjadi militan di dalam Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan Yesus, gerejanya dan juga orang tua dan bangsanya. Tuhan berkati anak-anak ini, berkati guru-guru yang mengajar dengan otoritas dari Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan turun bagi anak-anak kami. Tuhan beserta dengan anak-anak kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kembali ke kelas anak-anakku. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah umat pemenang. Yang sudah katakan amin. Umat pemenang yang siap bertarung. Tanpa pertarungan tidak ada kemenangan. Iblis coba menggocok kita, iblis coba menghantam kita, iblis coba melemahkan kita. Tapi percayalah firman Tuhan berkata, kamu lebih daripada pemenang. Jadi mari kita bertarung. Tapi bertarung bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Maka kemenangan demi kemenangan menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah berkat bagi bangsa. Jadi lagu-lagunya kita berorientasi kepada bangsa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita jangan egois hanya berdoa pada diri kita sendiri. Tapi orientasi kita sekarang Indonesia mengenal Tuhan. Amin. Dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita membaca dengan suara yang keras. Haleluya. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius di pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat mengenai doa jemaat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita sebagai umat pemenang, umat yang sudah merasakan keselamatan ini harus jadi berkat. Berkat bukan hanya untuk keluarga kita, ya benar. Bukan hanya untuk saudara kita, ya benar. Tapi kita lebih kontekstualnya kepada seluruh bangsa. Tuhan mau kita bersinar bukan di bawah gantang, tapi di atas kaki Dia. Supaya apa saudaraku? Supaya Tuhan melihat, ya supaya bangsa kita melihat dan juga Tuhan melihat bahwa kita adalah umat yang tidak egois. Tapi kita peduli dengan bangsa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita melihat selain untuk mengembalakan jemaat di Efesus, Timotius dinasihati Paulus untuk melakukan beberapa hal. Saudara, salah satu adalah untuk menjadi berkat bagi kota dan pemimpin-pemimpinnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya berdasarkan prinsip ini kita bisa menjadi berkat bagi bangsa. Dengan apa? Yang pertama, berdoa bagi semua orang. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata begini, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita berdoa untuk semua orang. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak mendoakan, bahwa kita bisa mendoakan, maksud saya, siapapun tanpa dibatasi dengan sekat agama, dengan keyakinan, suku, apalagi soal aliran atau denominasi. Tuhan ingin kita juga berdoa untuk mereka. Saya pun selain berdoa buat jemaat Tuhan, saya juga berdoa untuk semua orang. Tetangga, depan, kiri, kanan, belakang gereja kita doakan. Agar kehadiran gereja menjadi pelita di tengah kegelapan. Yang setuju katakan amin. Saya juga berdoa untuk teman-teman saya yang bukan hanya seiman. Itu harus kita doakan. Yang di luar iman pun kami doakan. Kenapa kita harus jadi berkat bagi semua orang? Kemarin Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya diundang khusus, diundang oleh Bapak Wakil Wali Kota untuk hadir dalam satu event besar. Yang hadir cukup banyak, saudaraku. Kami hadir di sana dengan kedekatan, dengan persahabatan dan dengan persaudaraan. Saya pun juga berdoa buat Bapak Wakil Wali Kota agar dia sehat, agar dia menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut Tuhan. Saya selalu bilang, Pak, jangan berubah gaya, tetap gaya seperti ini. Melayani, bukan dilayani. Amin. Jadi hamba, menjadi berkat bagi kota Depok. Wah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya juga berdoa syafaat buat dia. Supaya dia sehat, supaya dia benar-benar menjadi pribadi yang takut Tuhan. Memimpin dalam kebenaran, keadilan. Saya juga berdoakan untuk dia. Walaupun kami berbeda keyakinan, tapi kami bersaudara, satu bangsa. Amin. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari berdoa. Orang yang berdoa akan menghasilkan berkat Tuhan. Akan menghasilkan karya Tuhan. Akan menghasilkan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mendoakan semua orang dengan permohonan agar Tuhan memberkati. Menyatakannya kepada mereka semua. Bahwa Tuhan yang kita sembah mampu memberkati kita. Ada beberapa orang yang minta didoakan kepada saya, ini tidak seiman, saudara. Mereka berdoa, Pak Pendeta, Pak Roland tolong doakan saya ya. Kenapa? Biar saya sehat. Emang kenapa? Sekarang saya dalam kondisi sakit. Saya doakan dia, Bapak. Saya juga dalam pelayanan saya ini, kalau saya mendoakan orang-orang yang belum percaya seperti kita, ini tokcer mujizatnya, saudaraku. Ini tokcer sekali. Saya berdoa buat mereka, saudaraku. Ya mereka terima kasih Pak. Kami sembuh, kami pulih karena doa Bapak. Saya bilang itu bukan karena doa saya. Itu karena Tuhan kita. Tuhan yang mampu membuat mujizat buat ibu. Seringkali saya berdoa pada mereka. Tapi kalau jemaat-jemaat, ya seringkali memang ada proses. Saya seringkali berkata begini, Tuhan lebih suka merubah pribadimu dulu daripada situasimu. Kenapa? Supaya iman kita bertumbuh. Orang yang di luar sana perlu mujizat Tuhan. Tapi saudara jangan hanya sekedar cari mujizat. Karena setan pun bisa kasih mujizat. Saudara harus cari sumber mujizat yang sesungguhnya. Yaitu Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Seringkali saya banyak diminta untuk doa. Ya terlalu
Hebat Tuhan kita, menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Tapi masalahnya setelah sembuh, ikut Tuhan enggak? Enggak, saudaraku. Tapi kita bersyukur kita ada dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Kalau hari ini sudah didoakan dalam proses penyembuhan, pemulihan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap bertahan. Percaya Tuhan sanggup membuat kita menang. Tapi Tuhan juga lebih suka merubah siapa? Pribadi kita. Supaya pribadi kita menjadi pribadi yang lemah lembut, rendah hati seperti Yesus. Dan ketika kita terima itu, kita bisa bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan kita hebat. Tuhan kita dahsyat. Bukan kata orang, aku ngalami kehebatan tangan Tuhan. Berdasarkan prinsip ini kita bisa menjadi berkat bagi bangsa dengan apa? Berdoa bagi semua orang. Bagi tetangga kita, bagi rekan kita, bagi teman-teman kita, kita berdoa. Tapi firman Tuhan berkata terutama kepada rekan-rekan kita seiman. Yang setuju katakan amin. Itu didoakan saudaraku. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Orang yang banyak berdoa, apalagi mendoakan orang lain, dia agak egois saudaraku. Tuhan kita tahu loh sekarang kebutuhan kita. Amin. Terkadang saya tidak doakan tentang kebutuhan saya. Tapi Tuhan mengerti tetesan air mata saya. Karena Tuhan sanggup menerjemahkan tetesan air mata kita. Saya enggak berdoa untuk kebutuhan saya Tuhan, ini enggak. Tapi tangan Tuhan selalu tepat waktunya menolong saya. Itulah kemurahan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan saudara, ingin menjadi berkat bagi bangsa kita? Prinsip ini bisa kita lakukan berdoa bagi semua orang. Semua orang. Jangan pandang dia agamanya apa, sukunya apa. Saudara kasih Tuhan di gereja ini kita semua sama. Amin saudaraku. Saudara mau suku Jawa, suku Batak, suku Ambon, suku Manado, suku Cina, suku Depok, apapun. Di tempat ini kita satu dalam Tuhan. Amin. Kita satu dalam Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan dimuliakan, ketika Tuhan ditinggikan, Tuhan hadir atas kita. Kalau saudara ingin menjadi berkat bagi bangsa, prinsip yang pertama adalah berdoa bagi semua orang. Yang percaya sama-sama katakan, coba ngomong kiri kanan, mari kita berdoa untuk semua orang. Amin. Apalagi suami kepada istri. Haleluya. Istri kepada suami. Kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Ini penting saudaraku. Saya percaya doa orang benar besar kuasa 2-3 orang berkumpul atas namaku kata firman Tuhan. Tuhan hadir. Itu bicara tentang apa? Keluarga. Kalau suami doakan istri, istri doakan suami, anak-anak doain orang tua berdoa untuk anak-anaknya. Oh keluarga kita kuat. Amin. Karena setan menyerang bukan pada posisi orang yang kuat. Dengar baik. Tuhan serang kepada posisi yang lemah. Kalau suamimu kuat, istrimu tidak kuat, istrimu dihantam sama setan. Atau suami istri kuat, anakmu tidak kuat, anakmu jadi sasaran setan. Kita digocor sama setan. Maka itu perlengkapi. Bapak Ibu punya anak, ingatkan, hei ke gereja. Jangan cari uang terus. Ya, nanti kamu seperti kereta tahun 70-an. Susah. Duit. Kenapa saudaraku? Ditutup berkatnya sama Tuhan. Ya, dorong anak kita datang ke gereja. Dorong anak kita melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Kalau kita bisa lakukan ini saudaraku, saya percaya anak-anak kita semua dalam naungan Tuhan. Orang tua rindu anak-anak kita ada di dalam pelayanan. Yang rindu anak-anak kita dalam pelayanan, coba lambaikan tangan saudaraku. Haleluya. Oh indah sekali. Kita sama-sama kumpul di sini saudaraku. Kita sama-sama bisa menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Gereja di tempat ini terbuka lebar buat semua yang melayani Tuhan. Saudara nggak perlu jadi penyanyi top dulu di sini saudaraku. Nggak perlu jadi papan atas atau papan gilas, penggilasan di tempat ini. Saudara mau melayani Tuhan, sungguh-sungguh ikuti. Pasti kita akan melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Ya. Yang penting kita tahu kita mau melayaninya di mana, panggilan kita di mana. Kalau kita panggilan ditamborin, dah setialah ditamborin saudaraku.
Kalau di Dancer, setialah di Dancer, saudaraku. Ya, kalau saudara di WL, setialah di WL. Supaya jemaat-jemaat yang lain juga punya kesempatan untuk melayani. Gitu, saudaraku. Kalau dibilang multi talent, saya multi talent, saudaraku. Semua alat musik saya bisa. Nyanyi saya bisa. Aransemen. Ciptain lagu bisa. Tapi apakah semua harus saya lakukan ini? Kan enggak, saudara. Ya, supaya apa? Supaya ada kesempatan teman-teman kita masuk dalam pelayanan. Yang setuju katakan? Amin. Betul, saudaraku? Saya di kaum wanita juga bisa. Di kaum wanita bisa loh, saudaraku. Ya. Bayangkan, saudaraku, di kaum wanita bisa. Aransemen lagunya, ya, arahkan mereka, bisa. Tapi kan saya juga kasih kepercayaan sama mereka. Ya, supaya apa? Supaya mereka bisa melayani Tuhan semuanya. Tidak hanya bersumber kepada Pak Gembala. Maka itu di tempat ini jangan double porsinya terlalu banyak, saudaraku. Nanti teman-teman kita nggak bisa pelayanan di sini, saudaraku. Kalau mau dibilang multi talent, saya multi talent, Tuhan kasih saya semua bisa. Tapi saya juga tahu diri. Kasih kesempatan sama teman-teman kita, amin, saudaraku. Ke gereja ini jangan jadi penonton. Penonton itu lebih pintar daripada pemain, saudaraku. Bahkan penonton bisa maki-maki pemain. Betul gak, saudaraku? Tapi penonton suruh main, kedodoran. Kendor dia. Kendor maksudnya, salah ngomong saya, saudaraku. Kendor maksudnya. Ya, gak gampang main bola, saudaraku. Tapi penonton bisa maki-maki orang main bola. Betul gak? Saya berdoa di tempat ini jangan jadi penonton, jadi pelaku-pelaku melayani Tuhan, amin. Apapun terlibatlah dalam pelayanan, saudaraku. Karena ini kesempatan kita untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan yang sudah berbuat banyak dalam hidup kita. Berdoa buat semua orang. Saya panggil saudara untuk melayani Tuhan. Saudara tidak perlu jadi profesional dulu di tempat ini. Yang penting hatimu, keinginanmu untuk melayani Tuhan, itu di atas segala-galanya. Amin. Kalau saudara di gereja besar, saudaraku, ya nggak segampang itu. Saudara salaman sama pendetanya juga bisa setahun sekali, saudaraku. Tapi di sini saudara bisa salaman berkali-kali sama saya, saudaraku. Bahkan sampai bosan ketemu para orang. Di kaum wanita ada, di pemuda ada, di kaum bapak apalagi, saudaraku. Sampai bosan, tapi saya berdoa jangan ada yang bosan sama saya, amin, saudaraku. Karena saya nggak pernah bosan sama jemaat Tuhan di tempat ini. Saya begitu mengasihi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berdoa untuk semua orang. Agar semua orang masuk dalam pelayanan di tempat ini. Maka itu saya bilang jangan double porsi, apa sampai lima pelayanan dipegang semua di tempat ini, saudaraku. Nanti kita nggak lihat Ibu Rahel di sini main tamborin, saudaraku. Haleluya. Karena sudah diambil alih semua sama Lisa. Anak saya aja, saudaraku, saya batasi loh, saudaraku. Jangan terlalu banyak kamu. Fokus. Supaya apa? Beri kesempatan kepada yang lain juga untuk bisa melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan mau melayani Tuhan, mari kita berdoa biar semua jemaat Tuhan di tempat ini juga menjadi pendoa. Bukan buat diri kita sendiri, juga berdoa buat orang lain. Yang kedua, berdasarkan prinsip ini kita bisa menjadi berkat bagi bangsa. Dengan apa? Berdoa bagi pemimpin bangsa. Kita lihat, saudaraku, ayat yang kedua. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi saudara jangan lupa berdoa untuk para pemimpin kita, Bapak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berdoa buat Pak Idris, Bapak Wali Kota kita. Berdoa buat Pak Imam Budi Hartono, calon wakil wali kota kita. Berdoa. Biar mereka, kenapa? Biar mereka semua menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah dan takut Tuhan. Amin. Ya. Dan Tuhan mau kita orang Kristen menjadi orang yang tunduk kepada pemerintah. Karena tidak ada pemerintah yang bukan berasal dari Allah, kata firman Tuhan. Jadi semua pemerintah yang ada itu berasal dari Tuhan. Supaya apa? Nah, saudara dengar baik-baik. Supaya kita hidup apa? Tenang.
tentram. Dan dalam segala kesalahan dan kehormatan, kita jadi berkat bagi banyak orang. Kemarin saudaraku yang kasih Tuhan, saya pun juga menyatakan komitmen saya di hadapan ribuan saudara, orang. Ya, agar kita bisa mendukung pemerintahan. Amin. Ya. Kenapa? Ya, supaya saudara dengan saya ini menjadi saluran berkat, menjadi pelita di tengah kegelapan. Saya nyatakan saya putra Depok asli. Marga saya marga Samuel. Saya nyatakan itu saudaraku dalam kesaksian. Ya, supaya apa? Orang melihat nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Kita harus ada silaturahmi. Doakan. Setiap hari saya doakan untuk pemimpin. Ya, juga pemimpin Gereja Betel Indonesia. Bapak Rubin Adi Abraham. Kita pemimpin untuk Bapak Satria, Ketua BPD Jawa Barat. Kita doakan. Ya. Kalau kita doakan mereka, saudaraku, saya percaya berkat itu berbalik buat kita. Amin. Amin, saudaraku. Jangan hanya kita berdoa buat diri kita sendiri. Iya, enggak salah sih. Tapi belajarlah saudara, menjadi berkat bagi bangsa. Konteks bangsa itu besar saudaraku. Bagi semua orang, bagi pemimpin dan seterusnya. Nah, kalau iman kita kembangkan seperti ini, pelita kita bukan di bawah kaki dia, di bawah digantang saya, tapi ada di atas kaki dia. Menerangi semua orang. Saya percaya setiap pemimpin bangsa, bagaimanapun sifatnya berasal dari latar belakang apapun saudaraku, mereka semua harus didoakan. Supaya apa? Agar tenang dan tentram didapatkannya. Kalau pemimpin kita tenang, dia tentram, ya maka dia dapat memutuskan keputusan-keputusan yang adil dan benar. Setuju juga kita berdoa untuk bagi pemimpin bangsa kita. Amin. Ya, secara konteks bangsa, Bapak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, kita doakan. Sejarah kepemimpinan Kota Depok, kita doakan Bapak Idris, kita doakan Bapak Imam. Ya, kita doakan pemimpin-pemimpin kita semua. Secara gereja ini kita berdoa untuk sinode kita, ketua sinode kita, Bapak Rubin Adi. Secara daerah kita berdoa untuk Bapak Satria. Secara penggembalaan, saudara jangan lupa doain saya juga. Amin, saudaraku. Karena saya bisa kuat karena doa jemaat. Kalau jemaat terus ya mendoakan saya percaya saya akan kuat, kokoh berjalan. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa doa orang lain. Dan saya yakin saya bisa berdiri menjadi gembala di tempat ini 25 tahun itu karena doa jemaat. Amin. Jadi saya nggak bisa sombong. Ini kan saya pendeta, nggak perlu doakan. Oh, saya butuh didoakan oleh saudara supaya saya kuat. Saudara mau tahu serangan setan yang terbesar buat kita jenderalnya dihantam dulu. Betul nggak? Kalau jenderalnya udah sepoyongan, kopralnya semua, pusing semua. Dihantam jenderalnya. Istilahnya begitu saudara, kalau bicara tentang kepangkatan gitu saudara, betul nggak? Dihantam pemimpinnya dulu, kalau pemimpinnya udah selayongan, bawahnya udah selayongan. Maka itu saya perlu didoakan dengan saudara. Supaya saya kuat. Karena doa orang benar besar, kuasa. Sama seperti saya juga setiap hari berdoa buat jemaat Tuhan. Saya berdoa Tuhan, kami doakan biar jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Sehat, biar jemaat Tuhan hidup dalam damai sejahtera, itu doa kami saudara. Saya yakin dan percaya kalau kita saling mendoakan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan juga jangan lupa doakan juga pemimpin skup kecil kita di sini, komisi-komisi. Doakan para diaken, doakan pemimpin panitia Natal Bapak Ferry, doakan. Itu saudaraku. Dan pemimpin-pemimpin komsel didoakan. Oh, kita ingat ya, jadi bukan hanya konteks besar ya, tapi kita doakan juga pemimpin-pemimpin kita. Ketua komsel kita, Tuhan berkati. Biar ketua komsel kita ya bisa membawa jiwa sebanyak bagi Tuhan. Mengembangkan
misi Tuhan dalam komselnya. Ini konteks kecil ini saudaraku. Kalau kita bisa kembangkan. Kata Tuhan kalau kau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan kita kepada perkara yang besar. Konteks ini saudaraku, ini kepercayaan dari Tuhan. Kalau saudara nggak setia dalam perkara kecil, ya perkara besar kita nggak benar saudara. Maka itu konteks ini Tuhan beri buat kita. Kembangkan. Kok misalnya maju, oh haleluya. Selain nama Tuhan dipermuliakan, gembala juga akan melihat potensi yang ada pada diri kita. Kapasitas kita dikembangkan bagi nama Tuhan. Berdoa bagi pemimpin. Yang setuju katakan, amin. Ya kalau kita hujat terus pemimpin kita, hujat terus, nggak akan ada perubahan saudaraku. Saya sering katakan begini, kalau saudara ingin merubah istri saudara, ya doakan. Ambil puasa. Saudara kalau dengan mulut ribut mulu. Itu gak saudaraku? Kalau saudara ingin merubah suami saudara, doakan. Ambil 2 puasa buat suamimu. Saya percaya Tuhan mampu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi kalau saudara dengan mulut, ribut. Nanti tetangga bilang, itu orang Kristen tuh. Ada piring terbang, ada garpu terbang, ada sendok terbang. Itu tuh rumah tangga ribut mulu. Ya tenangnya kalau hari Minggu, haleluya, haleluya. Senin sampai Sabtu, haleluya. Lupa daratan saudaraku. Ada istri yang mukulin suami. Juga ada suami yang mukulin istri. Lebih banyak mana? Suami pukul istri atau istri pukul suami? Tergantung dari ibu yang merasakan hari ini. Atau bapak yang merasakan hari ini. Kalau yang merasakan itu, lebih banyak laki-laki. Gitu. Yang perempuan, enggak lebih banyak perempuan. Gitu. Tapi saya percaya di tempat ini semua damai. Yang setuju katakan amin. Ambil peran doa. Karena doa dapat merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Termasuk kepada pemimpin kita. Doakan. Doakan. Saya punya sahabat Pak Imam Budi. Kita lain keyakinan. Tapi dia selalu, Pak doakan saya. Supaya saya sehat. Siap Pak Imam. Kalau kita saling mendoakan, maka damai sejahtera memimpin hidup kita. Amin. Amin. Berdoa aja yang gratis pelit, apalagi duit kita, saudara. Saya percaya panitia Natal tahun 2024 semua sanggup dan melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Ya bukan hanya doa, duit pun kita harus berani memberi buat Tuhan. Kalau kita memberi maka Tuhan akan memberi buat kita. Saya bilang sama Pak Ferry, jangan takut, Tuhan beserta. Amin. Ya, jemaat kita ini jemaat yang enggak begitu besar, tapi militan dalam Tuhan. Saya percaya itu saudaraku. Ya, militan dalam Tuhan. Kata firman Tuhan terlebih berkat memberi daripada berkat menerima. Tapi berilah dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Kalau kita lakukan itu baik waktu, tenaga, pikiran kita, oh haleluya. Jadi berkat saudaraku. Doakan pemimpin saudara, yang sudah katakan amin. Walaupun sifatnya terkadang gak cocok sama kita. Sukunya berbeda, agamanya berbeda, iya bisa terjadi. Tapi tetap kita harus doakan mereka saudaraku. Itu perintah firman. Kalau kita bisa lakukan ini, berarti saudara dengan saya adalah pribadi-pribadi yang mau jadi berkat bagi bangsa. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan prinsip firman Tuhan yang kita baca, kita bisa menjadi berkat bagi bangsa dengan berdoa bagi semua orang. Yang kedua, berdoa bagi pemimpin bangsa kita. Dan yang ketiga, saudaraku, berdoa bagi yang belum selamat. Perhatikan baik-baik pada ayat yang ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan mau saudara juga berdoa bagi orang yang belum diselamatkan. Masih banyak orang yang di luar sana yang belum percaya Yesus. Amin. Itu tugas siapa? Itu tugas Pak Gembala. Pak Gembala ini satu di sini saudaraku. Terbatas dengan waktu, terbatas dengan langkah. Tapi kalau saudara dengan saya sepakat,
Ya, berdoa bagi orang-orang yang belum selamatkan. Dari tetangga, saudara-saudara bisa jadi saksi. Membawa orang-orang datang ibadah ke gereja. Yang setuju katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Berdoa. Masih banyak orang yang belum dimenangkan bagi Tuhan. Jadi kalau saudara sepakat dengan saya untuk berdoa bagi semua orang. Saya percaya minggu besoknya ada jiwa baru di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Ada jiwa baru. Ada jiwa yang mau cari Tuhan. Kenapa? Dengan doa saudara. Dengan saudara berdoa, Tuhan aku berdoa nih. Buat yang di tetanggaku di sebelah ini Tuhan. Biarlah hatinya tergerak datang ibadah ke gereja. Yang seiman aja banyak yang gak pernah datang ke gereja saudaraku. Jadi Kristen tomat. Ya. Bertobat, kumat lagi. Jadi Kristen kapal selam. Munculnya bulan Desember, tenggelam lagi. Paskah, naik lagi. Kan banyak yang begitu saudaraku. Itu tugas siapa? Kita. Saudara dipakai Tuhan, berdoa untuk semua orang. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk pemimpin. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk orang yang belum selamat. Saudara harus yakin di dalam Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun garis bawahi. Ini gak main-main loh saudaraku. Seringkali orang memandang kita ini egois. Seringkali orang memandang kita seolah-olah sombong. Tidak. Kebenaran itu datang dari atas. Kita yang percaya hanya melakukan. Tidak ada orang yang selamat tanpa Yesus. Taruh di hati kita. Jangan main-main saudaraku. Kita pasti terpisah kalau orang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Terpisah saudaraku. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Saudara mau pilih mana? Bapak-bapak pilih yang sempit atau lebar? Kok pada gak jawab bapak-bapak? Hello? Saya tanya, mau jalan yang lebar atau sempit? Yang lebar itu ada banyak barnya di sana. Ya. Ada tempat-tempat enak-enak kata dunia. Ada banyak bidadari katanya saudaraku. Itu jalan yang lebar. Jalan yang sempit susah kita raih. Tapi ujung-ujungnya damai sejahtera. Sukacita, hidup kekal. Maka itu enggak gampang masuk surga saudaraku. Bukan hanya asal percaya saja. Tapi orang yang percaya akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Berdoa bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Jangan main-main. Selagi masih kita hidup, masih ada waktu. Tapi setelah kita inna ilahi wa inna ilaihi rojiun, selesai, saudara mau doain apa? Saudara mau bawa makanan ke kuburan, mau bawa capcay, puyung, hai, bakyak, enggak ada pengaruhnya. Selagi masih ada waktu. Ingatkan anakmu, ingatkan suami, istri, anak kita, keluarga kita. Terima Yesus. Jangan main-main saudaraku. Kita akan terpisah, percaya sama saya, kita akan terpisah. Bukan kata mulut saya saudaraku, saudara bisa tapi firman Tuhan berkata. Maka itu saudaraku yang dikasih Tuhan, sampaikan kepada semua orang yang belum selamat. Walaupun ketika kita sampaikan, ada konsekuensi. Apa konsekuensi? Sok rohani lu. Emang lu pernah ke surga? Belum. Kita kan sama-sama belum ke surga. Bapak Ibu hari ini mau datang ke surga? Mau ke surga? Mau gak ke surga? Tahu gak caranya masuk surga sana saudaraku? Mati dulu. Kalau belum waktunya saudaraku, walaupun sudah dibilang vonis sakit apapun, kalau belum waktunya tetap hidup. Amin saudaraku. Yang sehat dengan baik, kalau sudah waktunya selesai. Maka itu jangan sombong, kakak saya sehat. Saya dapat kesaksian dari Pak Bambang. Adiknya ya, Pak Bambang ya. Ya, sehat-sehat. Ya. Lagi ngobrol, tiba-tiba masuk rumah sakit. Ini kesaksian. Saya doakan biar adiknya Pak Bambang sembuh, pulih. Amin. Tapi ini menjadi satu warning buat kita.
Yang sehat jangan sombong. Semua bisa terjadi buat hidup kita, amin saudaraku. Bukankah lebih banyak yang mati yang sehat daripada yang sakit? Ya mati mendadak, jantungan, ketabrak beca, ketabrak angkot, gitu. Ya kan? Jadi kalau yang sehat tidak bertobat, hati-hati. Ya, kalau yang sehat tidak mau datang ke gereja, dengar baik, hati-hati. Semua bisa terjadi dalam langkah hidup kita. Maka itu kalau hari ini kita sehat, katakan Tuhan Yesus baik. Ya setuju katakan? Tuhan Yesus baik. Doakan yang belum selamat. Saudara jadi berkat buat bangsa. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Jadi jangan sombong, ini saya masih sehat, saya masih muda. Dengar baik, banyak yang mati muda loh sekarang. Dulu orang berpikir kalau diabetes itu hanya orang-orang tua. Sekarang anak muda banyak yang diabetes saudaraku. Betul nggak? Jangan sombong anak muda. Saya kan masih panjang umurnya, belum tentu besok bisa mati. Kalau nggak terima Yesus, aduh, terpisah dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Hari ini ya kesempatan kita berdoa buat yang belum selamat. Saudara, sebelum berdoa kepada orang yang belum selamat, saya mau tanya, saudara yakin gak selamat? Kalau saudara gak yakin, bagaimana saudara bisa sampaikan kepada orang-orang yang belum selamat? Saudara yakin gak selamat? Yakin gak masuk surga? Kalau saudara yakin, saudara akan sampaikan dengan keyakinan saudara. Kalau enggak, saudara ya kita masing-masing aja lah. Urusanmu, saudaraku. Enggak ada satu pertarungan iman, pertarungan doa di sini. Kalau saudara yakin selamat, sampaikan itu. Maka itu keyakinan itu harus saudara pegang dulu. Kepercayaan itu harus saudara pegang dulu. Saya berapa kali orang berkata gini, Pak Roland mau enggak? Kenapa? Ya, terima jabatan yang cukup, gaji yang besar. Ya mau, tapi tinggalin Yesus. Sorry saya bilang. Apapun enggak bisa menggantikan keselamatan kekal dari Tuhan. Amin. Berapa banyak yang coba untuk membawa saya ke sana. Memang berkatnya besar, saudaraku. Mau enggak? Tapi Pak Roland enggak usah jadi pendeta. No. Tuhan sudah panggil saya secara khusus. Sampai mati pun saya akan bersama dengan panggilan saya. Bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Mau jemaat berapapun, saudaraku. Masih ada jemaat kekal yang Tuhan kasih buat saya. Istri saya dan anak saya. Itu pun saya harus gembalakan. Apalagi jemaat begitu banyak, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya tetap setia sampai mati. Amin, saudaraku. Banyak yang coba untuk mengangkat saya, menggeser iman saya, menggeser panggilan saya dengan berkat. No. Sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Keyakinan keselamatan ini. Kalau saudara nggak yakin akan keselamatan ini, saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang pasif. Kenapa? Nggak yakin masuk surga, nggak yakin keselamatan itu menjadi milik kita. Nggak yakin. Tapi kalau saudara yakin ini, saudaraku, ingat. Orang tuamu, anak-anakmu, suami, istri, keluarga besar kita, itu ada di pundak kita. Kalau saudara sudah sampaikan, saudara tidak punya hutang. Tapi kalau saudara tidak sampaikan, dosamu ditanggung oleh engkau, saudaraku. Hati-hati. Saya bersyukur di sini ada Pak Joni. Saya kenal beliau ini dari sebelum dia menikah. Sama-sama masih anak muda. Saya juga belum menikah, kami sudah kenal dengan Pak Joni. Ya. Tapi sekarang menjadi hamba Tuhan yang setia, dalam kondisi apapun dia tetap eksis melayani Tuhan, setia. Dan yang saya lagi bersyukur adalah, yang lebih dari itu saudaraku, dia berani ngomong sama keluarganya. Walaupun konsekuensinya saya tahu, tapi dia berani ngomong tentang kebenaran. Kalau terjadi apa-apa, Pak Joni tidak menerima tanggungan dosanya. Kenapa? Karena sudah disampaikan. Amin, saudaraku. Keputusan di tangan masing-masing. Tapi kalau saudara belum sampaikan ini, hati-hati saudaraku. Jangan kita merasa enak aja itu urusanmu. Itu urusan kita. Karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Berdoa bagi yang belum selamat. Hati-hati saudaraku, sampaikan. Memang gak enak saudaraku.
Semua ada konsekuensi. Ya. Saya di dalam komunitas saya, yang bukan komunitas ya rohani, yang sekuler saudaraku, teman-teman berenang saya saudaraku, seringkali saya digocok begitu. Berani sekali, Pak Roland, saya jamin. Ya, Pak Roland dapat proyek, diberkati, lebih hebat. Mobil saya siapkan, tapi tinggalin Yesus. Saya bilang, konyol kamu. Saya ini pendeta, saya bilang gitu. Kalau pendeta tuh enggak dipegang integritasnya sama Tuhan, kepada Tuhan, ya sementara akan hancur. Saya bilang, sampai kapanpun saya gak akan pernah tinggalkan Tuhan. Karena panggilan ini adalah panggilan berkat Tuhan buat hidup saya. Ini secara pribadi saudaraku. Saya bilang sama teman-teman saya, mau diajak bisnis, ayo Pak Roland. Nah, saya bilang ini saya pendeta, kalau mau ngajak bisnis, yang memang suka bisnis. Betul gak saudaraku? Ya, saya bisnisnya ini apa? Saya sudah jadi penjala ikan, dan Tuhan kasih menjadi penjala manusia. Masa saya balik lagi ke penjala ikan? Gitu saya bilang. Dulunya saya penjala ikan. Gitu. Ya, tapi Tuhan panggil saya menjadi penjala manusia. Masa saya mau balik lagi seperti murid-murid Yesus ketika Yesus mati dan mereka hopeless, nggak punya pengharapan, mereka mau melakukan itu lagi. Banyak cerita di Alkitab. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita kuat, maka orang akan melihat bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang keyakinan keselamatan itu dahsyat buat kita. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin saudaraku. Sampai kita mati pun kita tetap di dalam Tuhan. Di dunia ini sementara saudaraku. Semua yang ada kita akan tinggalkan semua. Kita cuma bawa satu baju. Betul gak saudaraku? Suatu ketika saudaraku saya melayani satu keluarga yang memang bukan jemaat kita. Ya, tetapi anaknya itu memang saya bina dalam persekutuan doa. Tiba-tiba papanya meninggal. Waktu papanya meninggal, dia minta sama gembalanya untuk memakamkannya, gembalanya nggak mau. Ya kenapa? Karena bapaknya itu pertama lain iman, yang kedua nggak pernah datang ke gereja, yang ketiga pelit katanya. Ya, nggak pernah mau sumbang Natal, nggak mau. Dia telepon saya, ini sudah lama. Panggil Om Roland bisa bantu nggak? Kenapa? Papa meninggal. Terus kenapa? Nggak ada yang mau makamin. Loh, kan bukan gereja di sana kamu. Iya, karena ini alasannya. Oh, mau tolong kami? Ya, saya siap tolong. Waktu saya ke sana, saudaraku, penuh, karena ini orang Chinese. Ya, waktu mau dimakamkan, mau ditutup peti, saudaraku yang kasih Tuhan. Mau tutup peti, saudaraku. Udah mau tutup peti, tiba-tiba anak yang masih belum percaya Yesus lari dari ujung. Jangan tutup dulu. Oh, kaget sih saudaraku. Jangan tutup dulu. Saya pikir ada apa saudaraku. Buka dulu. Saya pikir ada apa. Oke, sebelum saya tutup. Kalau udah ditutup nggak bisa lagi. Buka. Waktu buka apa? Pak, ini selepetan papa. Selepetan saudaraku. Ketapel. Nanti papa kalau di sana kan bisa selepet burung. Karena papa kan hobinya selepet burung. Waduh, saya mau tahan, mau ketawa saudaraku. Saya tahan Tuhan Yesus. Ditunda karena selepetan. Ini orang-orang yang gak percaya Tuhan saudaraku. Saya bilang, udah selepetannya. Udah, tutup ya. Tutup, gak boleh buka lagi saudaraku. Iya, saya tutup saudaraku. Tapi nanti saya saudaraku, bersyukur kita semua di sini percaya Yesus, amin. Ya, dan satu lagi saudaraku, saya juga diminta untuk memakamkan keluarga itu saudaraku. Ya, keluarga yang lain saudaraku. Sama, ini orang Kristen, yang tadi bukan orang Kristen. Ini orang Kristen saudaraku. Waktu saya mau tutup saudaraku, saya lihat ada Alkitab di atas kepalanya. Saya bilang begini, sebelum tutup saya bilang, itu Alkitab untuk apa? Supaya papa bisa baca Alkitab. Salah.
Kalau mau baca Alkitab waktu lagi hidup. Lebih baik Alkitabnya dikeluarkan, kasih tukang beca. Kasih orang lain supaya orang lain bisa baca. Nggak enak saya ngomong begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi saya harus ngomong sama dia. Oh jadi om bagaimana? Keluarkan. Kalau Anda kasih sepatu di dalamnya itu hak kamu. Ya, tapi Alkitab untuk apa? Melambangkan kekristenan bukannya itu. Datang ibadah gereja bersekutu. Amin saudaraku. Bukan mau mati aja dibilang ini orang Kristen. Itu dimakan rayap kok itu. Keluarkan. Kalau tidak keberatan, iya di om dikeluarkan. Kasih siapa yang mau Alkitab ini. Itu lebih bermanfaat. Setelah meninggal, selesai. Maka itu jangan boten-boten di jemaat kita nih. Waktu dipanggil Tuhan, taruh Alkitab. Waktu ke gereja, nggak pernah bawa Alkitab. Bukan jemaat di tempat ini, jemaat di utara. Amin. Oh saya bangga loh kalau bawa Alkitab loh saudaraku. Ini identitas rohani kita. Amin saudaraku. Walaupun saya nggak larang saudara juga ya bawa handphone. Handphone ini bagus saudaraku. Saya juga punya handphone. Ya. Tapi kalau ibadah-ibadah yang sakral ya saya sarankan. Saran bawa Alkitab lah. Kita nggak usah ngomong orang bawa Alkitab itu orang Kristen. Amin saudaraku. Jadi saudara nggak bukan ini KTP saya, nggak usah saudaraku. Bawa Alkitab aja, itu orang Kristen. Jadi kesaksian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berdoa bagi yang belum selamat. Masih banyak orang yang belum selamat di luar sana. Siapa yang menjadi tanggungannya? Kita yang sudah percaya memiliki keselamatan itu. Maka itu mari kabarkan itu saudaraku. Apapun resikonya, tapi dengan hikmat Tuhan. Amin. Dengan hikmat Tuhan. Saya bilang sama teman saya yang di luar iman. Waktu ngobrol-ngobrol sambil makan, ketawa-ketawa. Saya bilang, kamu kalau dipanggil Tuhan, percaya gak masuk surga? Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan. Kalau para orang gimana? Percaya dong. Ngapain saya kalau melakukan ini tanpa percaya? Dia mikir, percaya gak? Dia mikir, ya mudah-mudahan ya. Ada gak tertulis? Gak ada juga. Kalau saya bisa tunjukin. Tapi harus masuknya harus pas, saudaraku. Amin, saudaraku. Masuknya harus berhikmat. Jangan kita nggak kenalin, dilempar kita sama garpu, saudaraku. Harus berhikmat. Sampai sekarang dia masih mikirin saya loh, saudaraku. Bukan mikirin firman, mikirin saya. Ketemu, selamat Pak. Selamat dong. Kamu? Belum tentu. Ketemu saya, sering ketemu saya. Mikir itu, cuma perkataan itu doang loh, saudaraku. Kamu percaya nggak Pak selamat masuk surga? Kalau ketemu saya, Pak selamat Pak. Nama saya bukan selamat. Selamat maksud saya ngerti gitu. Selamat dong. Saudaraku. Tapi sampai sekarang dia masih mikirin saudaraku. Yang penting saya sudah sampaikan. Saya bilang Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang sampai, tidak seorang pun garis bawahi sampai ke Bapa, ke sorga. Tanpa melalui aku. Yesus itu firman Bapa. Kalau saudara sudah nggak percaya dengan perkataan Bapa, berarti saudara tidak akan masuk dalam kerajaannya. Saya percaya kita semua hari ini diberkati Tuhan. Amin. Mari kita menjadi berkat bagi bangsa kita. Dengan apa? Berdoa untuk semua orang. Berdoa bagi pemimpin kita. Berdoa bagi yang belum selamat di luar sana. Tapi saudara harus yakin dulu selamat. Kalau saudara nggak yakin selamat, saudara ngomong tentang keselamatan, saudara akan, iya kita sama-sama ya. Sama-sama berjuang nyanyinya. Berjuang gitu saudaraku. Kayak nyanyian Oma Irama gitu ya. Tapi kita semua percaya, kita sudah selamat karena kita percaya Yesus. Amin. Sekarang yang kita perebutkan bukannya masuk surga. Yang kita perebutkan adalah mahkota dari Tuhan. Karena ada 5 mahkota yang kita perebutkan sekarang ini. Dan itu menentukan kita di sana memimpin atau dipimpin. Itu yang kita perebutkan saudaraku. Jadi udah nggak bisa, udah nggak usah ngomong, masuk surga nggak? Itu udah lewat. Yang kita perebutkan bagaimana kita memperoleh mahkota. Suatu ketika saya akan berdoa tentang ini saudaraku. Tentang mahkota yang kita perebutkan setelah kita dipanggil Tuhan.
Jadi hari ini kita nggak usah bicara, kamu masuk surga, kita yakin masuk surga. Yesus katakan amin. Yang percaya masuk surga, lambaikan tanganmu saudaraku dengan iman, amin. Yang sekarang kita kerjakan ini bukannya kita masuk surga, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota tidak bisa layu dan seterusnya. Yang kita perjuangkan. Karena di surga nggak sama posisinya saudaraku. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Ya. Hari ini biar firman Tuhan jadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa sama-sama. Jadilah berkat bagi bangsa kita. Orang Kristen tidak boleh demo-demo. Jangan, apalagi merusak saudaraku. Jangan. Ya, saya tidak melarang secara umum, tapi saya bilang pergunakan lutut dan berdoa. Amin. Setuju? Ya jangan demo, merusak segala macam. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen kalaupun ingin menyampaikan aspirasi dengan hal yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang tidak menyakitkan, yang tidak menghujat. Omong dengan baik karena kita asalnya dari kebenaran Tuhan. Amin. Jangan merusak, angkat bangku, angkat. Waduh, yang gini-gini saudaraku ya. Ini bukan anak Tuhan, tapi anak hantu. Tuhan dibalik pilihannya cuma dua. Anak Tuhan atau anak? Kita anak. Nah, ya. Kalau ingin menyampaikan aspirasi, sampaikanlah dengan sesuatu yang konstitusi, yang baik, yang menyenangkan semua orang. Kita lagi berdiri, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Ajar kami menjadi berkat bagi bangsa kami. Berdasarkan prinsip firman Tuhan yang diajar. Berkat bagi bangsa dengan berdoa bagi semua orang. Berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Kalau secara nasional kami berdoa buat Pak Jokowi. Buat Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tadi kami bicara tentang Kota Depok, kami bicara untuk pemimpin kami, Bapak Wali Kota, Pak Idris. Kami berdoa buat Pak Imam, berdoa untuk DPRD, berdoa untuk RT RW sekitar kami yang paling rendah. Kami berdoa buat camat, buat lurah kami doakan. Kami berdoa juga buat ketua sinode kami. Secara umum Bapak Rubin Adi. Kami juga berdoa untuk ketua BPD kami, Jawa Barat Bapak Satria. Kami berdoa untuk wilayah kami Pak Yakob. Dan sektor-sektor kami doakan agar mereka tetap kokoh melakukan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi yang belum selamat. Karena masih banyak orang yang belum kenal Yesus secara pribadi. Karena prinsip keselamatan hanya melalui Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cintakan selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang karena ku ada. Oh Yesusku, sekali
ada kesempatan untuk membawa jiwa bagi Kristus. Oh, haleluya. Yes, yes. Jadilah berkat bagi bangsa dengan berdoa bagi semua orang. Berdoa bagi pemimpin-pemimpinmu. Berdoa bagi orang yang belum selamat. Haleluya. Yesus, haleluya. Sama-sama katakan sekali Yesus. Amin. Sekali Yesus selamanya. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, sekali Yesus, haleluya, sekali, haleluya, ya Tuhan. Akan hilang karena kasih-Nya, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Oh Yesusku, Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, terima kasih Bapa di sorga buat segala kebenaran firman Allah yang boleh kami dengar. Kami tahu Tuhan, Tuhan ingin kami menjadi berkat bagi bangsa. Berdasarkan prinsip firman Tuhan ini, Tuhan ingin kami berdoa bagi semua orang. Tuhan ingin kami berdoa bagi para pemimpin kami. Baik pemimpin sekuler maupun pemimpin rohani. Tuhan juga ingin kami berdoa bagi orang-orang yang belum selamat. Menurut prinsip keimanan kami, bahwa keselamatan hanya melalui Yesus. Pakai kami Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa kami. Indonesia diberkati. Pemimpin kami Bapak Jokowi diberkati. Diberkatilah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Diberkatilah Tuhan. Untuk Bapak Wali Kota kami, Bapak Idris. Diberkati juga Tuhan Bapak Imam Budi Hartono, Bapak Wakil Wali Kota dan calon Wali Kota. Diberkatilah DPRD kami, camat, lurah, RT RW sekitar kami, lingkungan kami diberkati Tuhan. Kami harus jadi berkat bagi bangsa kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi pemimpin rohani kami, Bapak Rubin Adi Abraham. Berdoa bagi Pak Satria, Pak Yakob, sektor-sektor semua diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan jadi berkat. Terima kasih Bapak. Hari ini kami sudah diberkati karena Tuhan Yesus baik buat kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Kami pegang iman. Dan firman Tuhan berkata, 2 orang benar besar kuasanya. Kami berdoa buat yang sakit. Siapapun yang saat ini hadir, yang mengalami sakit, percaya Tuhan sanggup sembuhkan engkau. Percaya Tuhan sanggup membuat engkau mengalami mujizat Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Kuasa Tuhan disempurnakan bagi kami. Dan kami pulih sehat dalam nama Yesus. Kami berdoa buat adiknya Pak Bang yang mengalami sakit, Tuhan jamah. Kami percaya kuasa-Mu sempurna atasnya Bapa, demi nama Yesus. Kami berdoa ya Bapa buat Ibu Manturung Tina. Kami percaya Engkau mengasihi dia. Tangan-Mu menyertai dia dalam pemulihan. Berdoa buat Pak Joni, Pak Martin, Pak Yakobus.
Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit yang lainnya. Mungkin yang hamba disebutkan satu persatu. Tapi Tuhan mengenal jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, pulihkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami. Kami juga berdoa buat yang lemah imannya, Tuhan kuatkan kami, yang tangguh, yang takut, yang bimbang, ragu, cemas. Tuhan jamah kami, agar kami tetap diperkokoh dengan iman kepercayaan kami kepada Yesus Tuhan kami. Berdoa buat yang sedang menghadapi persoalan, pergumulan, apapun yang mereka hadapi, Tuhan memberkati mereka. Sehingga mereka semua dalam pertolongan Tuhan. Segala kebutuhan jemaat-Mu diberkati Tuhan. Tuhan tolong mereka dan juga panitia Natal yang sebentar akan rapat. Tuhan gerakan langkah kami untuk masuk dalam pendukungan kepanitiaan ini. Diberkatilah Pak Ferry bersama rekan-rekan yang lain. Pakai menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Tuhan ingin kami menjadi berkat bagi bangsa. Bagi gereja. Bagi keluarga dan bagi masyarakat. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Yang sudah diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala untuk firman-Nya yang sungguh sangat memberkati. Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita dipilih. kasih Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami umatnya Bapa. Kami boleh ada di pagi menjelang siang ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menjembamu, kami sudah berikan kesaksian kepadamu Bapa. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini Tuhan memberkati kami. Kami mau selalu saling mendoakan dalam kehidupan kami, terutama pemimpin-pemimpin kami Bapa, pemimpin bangsa kami, pemimpin gereja kami, dimanapun kami mereka berada Bapa. Kami pertaruhkan semua ke dalam doa. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat hambanya, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau berkati hambanya ya Tuhan Yesus. Berikanlah keilham dalam kehidupannya Bapa.
Biar dia selalu mau setia melayani Bapa, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, Engkau berkati pimpinan kami atau gembala kami Bapa, kesehatannya diberkati, dimanapun pelayanannya Tuhan Yesus, keluarganya diberkati, anak istrinya diberkati, keluarga besarnya diberkati Bapa. Biarlah gembala kami menjadi petunjuk jalan yang baik bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan pakai gembala kami lebih luar biasa lagi. Kuserahkan hidup dan kehidupan gembala kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus Bapa, kami dalam kerjaan surga Tuhan, kami percaya apa yang kami doakan Tuhan Yesus, besar banyak orang yang doakan banyak besar kuasanya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami pergumulkan, segala sesuatu yang kami minta Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hamba berdoa Tuhan Yesus khususnya bagi gereja kami Tuhan, gereja GBI Silowangi 3B. Program-program gerejanya Engkau berkati Bapa, dari hari Senin sampai dengan Minggu. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah gereja ini memberikan dampak yang baik bagi kami, rohani yang kuat, iman yang kuat bagi kami. Biarlah dalam komisi-komisi yang ada Tuhan Yesus, komisi sekolah minggu, komisi pemuda dan remaja, komsel Tuhan Yesus, komisi wanita, komisi pria Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh pemimpin komisi-komisi ini Tuhan Yesus. Biarlah pemimpinnya bisa dapat mampu untuk membawa Tuhan Yesus anggotanya dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah gereja ini selalu maju Tuhan Yesus, selalu diberkati Tuhan atas segala usaha yang dari payah dari pemimpin-pemimpin di gereja ini. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang dan menenangkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, program-program gereja yang ada, yang jangka pendek maupun jangka panjang Engkau berkati. Panitia Natal Tuhan Yesus Engkau berkati. Biarlah nanti sebentar kami akan mau rapat Tuhan yang berikan yang terbaik bagi kami. Engkau berkati pemimpin kami dari panitia Natal Bapak Ferry Tuhan Yesus. Biar apapun Bapak Ferry lakukan untuk menjelang Natal nanti Tuhan, kami percaya mulai dana apapun Tuhan yang kami butuhkan, Engkau sanggup mencukupnya Bapa. Kami percaya Engkau luar biasa, Engkau sumber dari segala sumber bagi kami. Tuhan Yesus, hamba serahkan seluruh program gereja ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau berkati juga hamba-hambanya yang melayani di pagi ini Tuhan Yesus. Yang hamba tidak menyebutkan satu demi satu, tapi Engkau percaya, Engkau tahu visi hati pribadi mereka Tuhan Yesus. Berkati pelayanan mereka Tuhan Yesus. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat sinode kami Tuhan, sinode GBI Tuhan. Engkau berkati pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Program-program gereja yang mereka sudah jalankan Tuhan Yesus Engkau berkati. Biarlah GBI menjadi sumber, menjadi menjangkau jiwa Tuhan Yesus. Kami percaya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dijangkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kuserahkan GBI dari pemimpin yang tertinggi yang terendah ke dalam tangan-Mu Bapa. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa kami dengan situasi dan kondisi politik yang sungguh luar biasa yang kami rasakan saat ini Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Mau berdoa buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden Tuhan Yesus, para menteri, para kabinet yang ada Tuhan Yesus, anggota DPR MPR Tuhan Yesus, para aparatur keamanan TNI Polri yang Kau berkati. Bila bangsa ini dalam perdamaian-Mu Bapa, bangsa ini dalam kendali-Mu Bapa, bila bangsa Indonesia selalu takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tinggal meninggalkan bangsa ini dalam penderitaan. Kami serahkan seluruh bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan buat kota kami, kota Depok yang kami tinggal. Engkau berkati wali kota, wakil wali kota Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin yang tertinggi sampai pun terendah, yang tiada Engkau berkati Bapa. Lingkungan yang kami tinggal kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kota kami, kota Depok. Pimpinan-pimpinan gereja yang ada di juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka Tuhan. Bila gereja di kota Depok ini menjadi berkembang, menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kami percaya Tuhan Yesus, kota ini adalah kota Shalom, kota Depok Tuhan. Kami percaya. Kami serahkan kota ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Inilah doa dan permohonan kami. Sempurnakanlah doa kami seperti Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan penuh kasih, percaya dan beriman. Angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta sayang Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, memberkati suami, istri, dan anak-anakmu, setiap pribadi, pekerjaanmu, masa depan, hidup, dan jodoh. Usaha, bisnis, studimu, pelayananmu, masa depanmu, jodohmu, harapanmu, bahkan kesehatan, pekerjaanmu, bisnismu, diberkati Tuhan. Yesus berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami, yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, halo. Bapak Ibu diberkati, puji Tuhan. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bagi panitia Natal, tim inti, terutama koordinator dan seluruh anggota, nanti boleh tinggal dulu sebentar untuk kita adakan rapat. Dan juga yang kedua, untuk Komsel Yerusalem Baru ada berganti tempat yang diganti ke tempatnya Ibu Rifa. Ya, demikian pengumuman pada pagi hari ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Mari.